Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Saat ini untuk pinjam-meminjam uang sudah bisa dilakukan secara online. Banyak sekali pro dan kontra dari adanya pinjaman online ini, karena banyak kasus yang merugikan para peminjamnya. Tidak sedikit juga perusahaan pinjaman online yang berbau riba. Lalu bagaimanakah hukum pinjam-meminjam dalam Islam, dan apakah boleh kita melakukan pinjaman secara online? Serta apa hukumnya jika kita memiliki hutang selama hidup sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut marak pinjaman online bolehkah dalam Islam, versi dari Magenta Islam. Bagaimana hukum pinjam-meminjam dalam ajaran Islam? Dalam hidup bermasyarakat, kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Hal ini menjadi wajar terjadi di kehidupan kita. Seringkali masalah keuangan menjadi hal yang sangat sensitif. Tidak banyak orang yang mau meminjamkan uang mereka untuk membantu orang lain. Hal ini pun memunculkan peluang bisnis di usaha pinjaman online. Pinjaman online bisa dibilang cukup praktis dan mudah, bisa diakses melalui handphone. Namun banyak perusahaan pinjaman online yang tidak resmi beredar di Indonesia yang membuat resah para masyarakat. Dalam Islam sendiri diajarkan cara meminjam uang yang baik dan benar, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang beruntung itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguhlah hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah berikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Maka dari ayat tadi kita tahu cara yang benar dalam melakukan pinjam-meminjam uang. Dalam melakukan pinjaman online, sangat sedikit perusahaan yang melakukan hal tersebut. Hal ini juga bisa sangat merugikan bagi para peminjamnya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang menjurus ke riba. Islam pun sangat melarang pinjam-meminjam yang ada unsur riba di dalamnya. Maka jauhilah hal tersebut. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jauhilah riba. Tidak sedikit perusahaan pinjaman online yang riba. Sebagai umat yang beriman, kita pun dilarang untuk melakukan pinjaman uang di perusahaan yang menganut sistem riba. Dalam ajaran Islam sendiri juga sangat jelas kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan riba ini. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130.
Dari ayat tadi pun sudah sangat jelas bahwa Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan riba dalam kehidupan. Walau sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, janganlah melakukan riba. Saat kita menjauhi hal tersebut, maka pintu rezeki kita akan terbuka lebar dan mendapatkan banyak pahala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Oleh karena itu, jangan sekali-kali melakukan perbuatan riba. Kita akan tertutup pintu rezekinya, dan dosa yang kita dapatkan akan membawa kita masuk ke dalam api neraka. Sesungguhnya sahabat beriman, siksaan api neraka sangatlah pedihnya. Apa hukuman untuk para pelaku riba? Riba sendiri merupakan perbuatan yang sangat merugikan. Tidak akan ada yang hidup sejahtera bila berkecimpung di perbuatan riba. Namun pada saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan pinjaman online yang menganut riba, dan tanpa sadar banyak orang yang mengikuti programnya. Sesungguhnya kita harus berhenti dan bertaubat jika sudah terjerumus ke dalam perbuatan riba. Karena neraka akan menjadi tempat siksaan yang kekal untuk para pelaku riba. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Selain itu, sahabat beriman, pelaku riba akan mendapatkan laknat oleh Rasulullah SAW. Jika sudah begitu, maka mustahil bagi mereka para pelaku riba untuk mencium bau surga. Hal ini pun tertera dalam hadis. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua saksinya. Dan beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim nomor 4177. Lalu masihkah kalian mau masuk ke dalam perbuatan riba sekarang? Dosa berhutang. Jika kita melakukan perbuatan riba, sahabat beriman, maka bukan tidak mungkin akan terlilit hutang yang sangat besar. Hutang sendiri merupakan kewajiban yang harus kita bayarkan. Hal tersebut menjadi kewajiban kita walau sudah mati meninggalkan dunia ini. Berhutang sendiri merupakan dosa yang tidak bisa dihapuskan walau mati dalam keadaan syahid. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Bahkan Rasulullah SAW sendiri berdoa dalam salat untuk berlindung dari dosa hutang, seperti diceritakan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah berdoa dalam salat, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang." Lalu ada seseorang yang bertanya, "Mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering menyelisihinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, janganlah kita mudah berhutang kepada orang lain. Hal tersebut mampu menyeret kita ke dalam api neraka. Selain itu, sahabat beriman, hutang juga bisa membuat hidup terbebani dan menjadi tidak tenang.
bagaimana? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.